Gimana caranya menyambungkan negara kepulauan terbesar di dunia ke masa depan digital? Nah, itu dia tantangan besarnya. Dan kali ini, kita akan lihat gimana satu perusahaan, Moratelindo, mencoba membangun tulang punggung digital untuk seluruh Indonesia. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja, agak gila. Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan hampir 9 jam online setiap hari. 9 jam! Angka ini nunjukin betapa krusialnya koneksi internet yang andal buat kita semua. Dan ini baru permulaan loh. Jadi untuk ngerti perannya Moratelindo, kita harus lihat dulu panggungnya. Panggungnya ya Indonesia sendiri. Sebuah negara dengan potensi digital yang luar biasa besar, tapi tantangannya juga nggak main-main. Coba deh bayangin skalanya. Kita ini nggak ngomongin satu daratan, tapi belasan ribu pulau. Ada lebih dari 275 juta orang. Ini kayak raksasa digital yang baru bangun tidur. Dan setiap titik koneksi baru itu, wah, sebuah kemenangan besar. Pertumbuhan digital ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Semuanya ditopang sama fondasi ekonomi yang kuat. PDB negara kita udah di atas 1 triliun dolar dan diprediksi bakal terus ngebut sampai 2026. Inilah bensin yang bikin mesin revolusi digital Indonesia terus menyala. Terus, siapa sih yang paling haus internet? Jawabannya simple, anak muda. Lebih dari separuh populasi kita itu umurnya di bawah 35 tahun. Mereka ini kan digital native, generasi yang dari lahir udah kenal internet. Buat mereka, koneksi itu bukan lagi barang mewah, tapi udah kayak air dan listrik. Kebutuhan pokok untuk kerja, belajar, sampai nongkrong. Nah, di tengah-tengah peluang segede ini, muncullah Moratelindo. Perusahaan yang nekat ngambil tugas berat buat bangun fondasi digitalnya. Yuk, kita kenalan lebih jauh sama mereka. Dan buat mereka, ini tuh bukan cuma soal bisnis, ini misi. Visinya jelas banget, jadi motor penggerak transformasi digital Indonesia. Sebuah ambisi yang gede banget, yang pas banget ngejawab tantangan nasional yang kita bahas di awal tadi. Jadi kerjaan mereka sebenarnya ngapain aja? Gampangnya gini, bisnis mereka itu ada 5 pilar. Mereka ini kayak yang bangun jalan tol internet buat operator lain, jualan internet borongan atau wholesale, ngelayanin perusahaan-perusahaan besar, bawa internet kencang ke rumah-rumah kita lewat merek Oxygen, dan tentunya ngurusin otak dari semua ini, data center. Dan mereka ini bukan pemain baru loh, rekam jejaknya udah bicara sendiri. Mulai dari bangun kabel bawah laut pertama ke Singapura tahun 2008, menangin proyek raksasa Palaparing, sampai udah narik kabel fiber optik lebih dari 51.000 km di tahun 2021. Mereka ini secara harfiah merajut Nusantara, satu persatu kabel. Tentu aja, visi yang keren harus didukung sama keuangan yang sehat kan? Jadi, sekarang kita bedah kondisi keuangan mereka. Kira-kira apa kata angka-angkanya? Nah, ini dia yang menarik. Laporan keuangan terakhir mereka itu kayak teka-teki. Pendapatannya turun dikit, tapi laba bersihnya justru malah naik. Loh, kok bisa? Ini bukan sekedar angka, ini tuh sinyal. Sinyal kalau perusahaan mungkin lagi fokus ke layanan yang lebih untung, atau mereka berhasil menekan biaya operasionalnya. Kalau kita gali lebih dalam, kelihatan total aset sama liabilitasnya juga ikut turun. Ini makin memperkuat gambaran kalau mereka lagi beres-beres, fokus ke efisiensi, dan mungkin lagi siap-siap buat langkah strategis berikutnya. Jadi ini bukan kemunduran, tapi lebih ke konsolidasi. Oke, jadi setelah beres-beres, Moratelindo mau melangkah kemana? Nah, sekarang mari kita intip mesin-mesin pertumbuhan yang mereka incar di masa depan. Ke depan, kelihatannya ada 2 mesin utama. Pertama, pasar internet fiber atau FTTX yang masih terus membesar. Tapi coba deh lihat yang kedua, pasar data center. Pertumbuhannya ini bukan lagi cuma cepat, tapi meledak. Diprediksi bisa loncat hampir 5 kali lipat cuma dalam 5 tahun. Wah, disinilah potensi terbesarnya. Terus kenapa pasar internet fiber ini masih bakal laku keras? Pertama, ya karena kebiasaan baru kita semua. Kerja dari rumah, sekolah online. Kedua, UMKM juga makin melek digital. Tapi alasan paling besarnya adalah ini. Bahkan sampai nanti 2026, penetrasi internet di rumah-rumah kita itu masih rendah banget dibanding negara tetangga. Artinya apa? Pasarnya masih lapar banget. Nah, kalau ledakan pasar data center, pemicunya cuma satu kata, hyperscalers. Siapa mereka? Gampangnya, mereka ini raksasa-raksasa teknologi global, penyedia layanan cloud, yang sekarang lagi rame-rame masuk ke Indonesia. Mereka butuh rumah lokal buat data mereka. Dan ini menciptakan permintaan yang kayak tsunami, yang siap disambut sama pemain infrastruktur seperti Moratelindo.
Pada akhirnya, kisah Moratelindo ini adalah cerminan dari ambisi digital Indonesia. Dengan ekonomi raksasa, populasi yang muda, dan geografi yang super menantang, pertanyaannya sekarang udah bergeser. Bukan lagi apakah Nusantara akan terhubung, tapi siapa yang akan memenangkan perlombaan untuk menghubungkannya. Dan akan seperti apa wajah digital Indonesia setelah garis finish itu tercapai.